Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat berkumpul dan bersama-sama hadir pada acara orasi ilmiah Pengukuhan Profesor Riset di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan segala kerendahan hati, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Desain Paduan Logam untuk Komponen Turbin Pembangkit Listrik. Bab 1 Pendahuluan. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati. Energi listrik merupakan faktor yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan listrik yang semakin meningkat, pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil masih merupakan pilihan yang realistis. Di Indonesia, penggunaan pembangkit listrik berbahan bakar fosil masih mendominasi kapasitas pembangkit nasional sebesar lebih dari 75% dengan kapasitas PLTU dan PLTG masing-masing sebesar 49,9% dan 28,6%. Pada pembangkit listrik berbahan bakar fosil ini, turbin merupakan bagian yang paling utama yang berfungsi mengubah energi kinetik gas panas atau uap air menjadi energi mekanik yang memutar generator untuk menghasilkan listrik. Turbin gas dan turbin uap beroperasi pada kondisi yang ekstrim dengan beban mekanik yang tinggi dan lingkungan suhu tinggi yang korosif. Pada kondisi operasi ini, kegagalan pada sistem turbin seringkali terjadi, terutama pada komponen sudu turbin yang merupakan komponen paling kritikal. Diperlukan upaya peningkatan umur pakai sudu turbin melalui desain paduan untuk meningkatkan kestabilan struktur mikro, kekuatan mekanik, dan ketahanan korosi oksidasi. Paduan super atau superalloy dan baja tahan karat atau stainless steel telah secara luas digunakan masing-masing pada turbin gas dan turbin uap. Desain paduan super berbasis nikel generasi baru dan baja tahan karat modifikasi telah dilakukan untuk mengurangi kerusakan dan meningkatkan umur pakai sudu turbin. Bab 2. Perkembangan paduan logam untuk sudu turbin pembangkit listrik. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati. Paduan logam untuk sudu turbin gas. Paduan logam yang biasa digunakan untuk sudu turbin gas adalah paduan super berbasis nikel. Paduan super adalah paduan logam yang menunjukkan ketahanan krip, korosi, dan oksidasi yang unggul pada suhu tinggi di atas 650 derajat Celcius. Paduan super berbasis nikel memiliki struktur mikro yang terdiri dari fasa gamma sebagai matrik dan fasa gamma aksen berbasis Ni3Al sebagai presipitat. Presipitat gamma aksen ini menyumbangkan kekuatan suhu tinggi dan kekuatan terhadap krip. Mekanisme penguatan lainnya berasal dari penambahan unsur yang membentuk lautan padat di dalam fasa gamma. Komposisi kimia paduan super berbasis nikel kristal tunggal mengalami perkembangan yang signifikan semenjak paduan generasi pertama sampai ketiga. Penambahan unsur refraktori ke dalam paduan super memainkan peranan penting dalam peningkatan kekuatan mekanik pada suhu tinggi. Akan tetapi, peningkatan kandungan unsur refraktori yang lebih tinggi lagi dapat menyebabkan terjadinya presipitasi fasa lain yang dinamakan TCP pada suhu operasi turbin antara 900 sampai 1100 derajat Celcius. Fasa TCP ini bersifat ketas dan menurunkan ketahanan krip. Pengembangan paduan super berbasis nikel generasi berikutnya diarahkan untuk menghilangkan presipitasi fasa TCP ini, sehingga kandungan unsur refraktori dapat lebih tinggi lagi. Paduan logam untuk sudu turbin uap. Baja tahan karat matensitik tipe 403-410 merupakan baja yang umum digunakan untuk sudu turbin uap, subkritis dan superkritis. Untuk penggunaan pada turbin uap dengan suhu yang lebih tinggi sampai 650 derajat Celcius, dikembangkan grade 410 modifikasi yang mengandung tambahan unsur paduan niobium dan molybdenum. Beberapa baja modifikasi tipe 12-13CR ini masih terus dikembangkan karena termasuk tipe baja tahan karat yang paling murah. Dalam rangka menurunkan emisi gas buang, mulai dikembangkan teknologi PLTU leadership terbaru yang menggunakan uap advance ultra supercritical dengan suhu 700 derajat Celcius atau lebih.
Upaya penggantian baja tahan karat martensitik oleh paduan super berbasis nikel sulit dilakukan karena harga yang jauh lebih mahal. Baja tahan karat austenitik merupakan alternatif yang lebih murah dan memiliki kekuatan grip dan ketahanan korsi paling tinggi di antara kelas baja tahan karat. Perlu dikembangkan baja tahan karat austenitik untuk aplikasi sudut turbin uap Advanced Ultra Supercritic. Perspektif pengembangan paduan sudut turbin untuk PLTG dan PLTU di masa depan selanjutnya dipengaruhi oleh isu lingkungan, di mana turbin harus meningkatkan suhu operasi untuk menurunkan emisi gas CO2. Seiring dengan itu, paduan sudut turbin perlu ditingkatkan ketahanannya pada suhu tinggi untuk memenuhi peningkatan suhu operasi turbin. Bab 3, desain paduan logam untuk sudut turbin pembangkit listrik. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati, desain paduan super berbasis nikel untuk sudut turbin gas. Pengembangan paduan super berbasis nikel kristal tunggal generasi baru diarahkan kepada peningkatan kestabilan struktur mikro pada suhu tinggi. Hal ini dilakukan dengan menekan presipitasi fasa TCV sehingga jumlah unsur paduan refraktori dapat ditingkatkan. Penelitian dimulai dengan menginvestigasi interdifusi unsur-unsur refraktori dalam kaitannya dengan unsur-unsur lain di dalam paduan nikel. Penelitian menunjukkan bahwa rhenium, tungsten, rutenium memiliki interaksi yang kuat dengan aluminium, sehingga berpotensi mengontrol pembentukan dan evaluasi fasa gamma aksen secara kinematik. Kemudian, interdifusi rhenium, rutenium, kobalt memprediksi bahwa ikatan antar atom rutenium-rhenium dan kobalt-rhenium stabil secara termodinamika dan meningkatkan kelarutan rhenium, sehingga menurunkan gaya gerak pembentukan fasa TCV. Hasil ini merekomendasikan bahwa kombinasi unsur-unsur rhenium, rutenium, kobalt menjadi penting dalam meningkatkan kapabilitas suhu tinggi paduan super berbasis nikel yang modern. Pada tahap selanjutnya, didesain paduan super berbasis nikel generasi baru dengan 8 unsur yang mengandung rhenium, rutenium, dan kobalt. Pengamatan struktur mikro menunjukkan bahwa penambahan rutenium ke dalam paduan super berbasis nikel meningkatkan lattice misfit antara fasa gamma dan fasa gamma aksen. Lattice misfit yang besar menghasilkan kekuatan grid yang unggul pada paduan super berbasis nikel. Kinetika pertumbuhan presipitat fasa gamma aksen diinvestigasi pada suhu 1051 derajat Celcius dan menunjukkan bahwa kinetika pertumbuhan presipitat fasa gamma aksen merupakan proses yang dikontrol oleh difusi. Hal ini mengkonfirmasi pentingnya asesmen interdifusi dalam desain paduan super berbasis nikel. Kestabilan struktur mikro pada suhu tinggi merupakan hal yang penting pada paduan super dan diinvestigasi pada suhu 1051 derajat Celcius. Tidak ditemukan presipitasi fasa lain pada paduan super dengan kandungan rutenium sampai 6%. Presipitasi fase ketiga ditemukan pada paduan super yang mengandung 10% rutenium dan semakin tumbuh anisotrop menyerupai jarum dengan semakin lamanya waktu pemanasan. Hasil ini merekomendasikan penambahan rutenium ke dalam paduan super berbasis nikel generasi baru harus kurang dari 10% berat untuk menekan presipitasi fase TCP dan memberikan kestabilan struktur mikro pada suhu tinggi. Pada dekade sekarang telah bermunculan paduan super berbasis nikel generasi baru sampai generasi ke-6 yang dicirikan dengan kandungan kombinasi rhenium-rutenium. Model paduan super berbasis nikel generasi baru yang didesain pada penelitian ini mengandung kombinasi 6,3% rhenium, 6,3% rutenium, 11,2% kobalt, dan dapat dikategorikan sebagai generasi kelima atau keenam. Desain paduan baja tahan karat martensitik untuk sudut turbin uap. Sebagian besar kegagalan pada sudut turbin uap diakibatkan oleh 3 mekanisme utama, yaitu korsi sumuran, fatigue korosi, dan retak korsi tegang. Korsi sumuran pada sudut turbin uap ini seringkali merupakan lokasi inisiasi 2 mekanisme lainnya. Oleh karena itu, peningkatan ketahanan terhadap korosi sumuran merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan ketahanan sudut turbin terhadap kegagalan atau meningkatnya umur pakainya. Baja tahan karat martensitik P1013CR modifikasi telah didesain dengan penambahan molybden dan nikel untuk meningkatkan ketahanan korosi sumuran sekaligus kekuatan mekaniknya. Penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan molybden ke dalam baja tahan karat martensitik P10 meningkatkan kandungan fasa ferrit delta, meningkatkan kekuatan tarik, dan meningkatkan ketahanan korosi.
Penambahan nikel menurunkan kandungan fasa ferit delta, meningkatkan kekerasan, dan meningkatkan ketahanan korosi. Ketahanan korosi sumuran dan abrasi merupakan sifat yang penting pada sudut turbin. Pada sudut turbin uap, hasil pengujian menunjukkan bahwa baja tahan karat matan sitik modifikasi 13CR 3MO3NI memiliki ketahanan korosi sumuran dan ketahanan abrasi yang paling tinggi. Pengukuran parameter impedansi dengan AIS menunjukkan kestabilan lapisan pasif yang lebih besar pada baja modifikasi 13CR 3MO3NI. Perlakuan panas merupakan proses yang penting untuk mengontrol struktur mikro, sifat mekanik, dan ketahanan korosi pada baja. Perlakuan panas baja tahan karat matan sitik dilakukan dengan pemanasan austonisasi yang dilanjutkan dengan pendinginan cepat quenching dan pemanasan tempering. Penelitian ini menunjukkan bahwa meningkatnya suhu austonisasi berkorelasi dengan peningkatan sifat mekanik, penurunan laju korosi merata, dan peningkatan potensial korosi sumuran. Meningkatnya suhu tempering berkorelasi dengan penurunan kekerasan dan kekuatan tarik, peningkatan ketahanan impak, penurunan laju korosi merata, penurunan potensial korosi sumuran, dan peningkatan ketahanan retak korosi tegang. Baja tahan karat matan sitik tipe coran untuk sudut turbin uap telah dikembangkan pula dengan pertimbangan kemudahan dalam proses produksi. Baja matan sitik cor tipe CA6NM didesain dengan peningkatan kandungan molibden dan penambahan nitrogen. Pengukuran ketahanan korosi sumuran dilakukan untuk mengevaluasi potensi penggunaan baja cor CA6NM di PLT panas bumi. Hasil menunjukkan bahwa baja cor CA6NM memiliki ketahanan korosi sumuran yang lebih baik dari baja tahan karat matan sitik 410 standar. Peningkatan kandungan MO dan penambahan nitrogen meningkatkan sifat mekanik dan ketahanan korosi sumuran baja cor CA6NM. Desain baja tahan karat austenitik untuk sudut turbin uap. Baja tahan karat austenitik telah didesain dengan menggunakan basis komposisi 25Ni 15Cr persen berat. Beberapa komposisi baja didesain dengan penambahan unsur-unsur tungsten sebagai penguat larutan padat, serta niobium dan vanadium sebagai unsur pembentuk presipitat. Penambahan tungsten, niobium, dan vanadium masing-masing meningkatkan kekerasan baja austenitik Fe25Ni 15Cr, serta baja Fe25Ni 15Cr 2W1NB 1V memiliki ketahanan korosi sumuran yang paling tinggi. Bab 4. Hilirisasi hasil desain paduan logam untuk industri pembangkit listrik di Indonesia. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati. Untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional, PLTG dan PLTU di Indonesia masih bergantung pada teknologi dari luar negeri, termasuk penyediaan komponen-komponennya, terutama turbin. Diperlukan berbagai upaya agar Indonesia dapat membuat sendiri komponen turbin PLTU dan PLTG yang memenuhi standar dengan menggunakan potensi dalam negeri. Kegiatan riset dan pengembangan merupakan faktor penting dalam upaya kemandirian dan daya saing suatu produk teknologi. Riset dan pengembangan berkaitan dengan material sudut turbin telah menghasilkan publikasi yang telah disitasi untuk keperluan riset selanjutnya. Prototipe batangan baja tahan karat 410 modifikasi dan sudut turbin uap juga telah berhasil dibuat. Kerjasama antara lembaga litbang dan industri juga merupakan faktor yang penting. Peningkatan tingkat kesiapterapan teknologi atau TRL suatu produk sebaiknya dilakukan dengan uji produksi menggunakan fasilitas di industri. Untuk komponen sudut turbin gas PLTG harus diproduksi menggunakan tungku peleburan vakum dan fasilitas pembukaan terarah yang masih langka di Indonesia. Dalam jangka pendek, upaya bisa dilakukan untuk pengembangan paduan super polikristal. Komponen sudut turbin uap untuk PLTU memiliki peluang yang lebih besar untuk diproduksi di dalam negeri dalam waktu yang dekat. Sudut turbin uap terbuat dari baja tahan karat dapat diproduksi dengan fasilitas industri yang banyak tersedia di Indonesia dengan proses pengecoran, penempaan, dan permesinan. Tahapan hilirisasi selanjutnya yang perlu dilakukan adalah uji aplikasi produk pada lingkungan yang sebenarnya. Uji aplikasi dilakukan dengan pemasangan prototipe sudut turbin pada sistem turbin yang sebenarnya bekerjasama dengan industri. Keberpihakan pemerintah sangat diperlukan dalam bentuk kebijakan dan regulasi penggunaan produk dalam negeri, kemudian proses standarisasi dan sertifikasi produk baru, serta insentif pajak bagi industri yang menggunakan produk dalam negeri. Bab 5. Kesimpulan. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia
dan hadirin yang saya hormati. Desain paduan logam merupakan hal yang penting untuk meningkatkan sifat-sifat dan karakteristik paduan logam dalam lingkungan yang spesifik. Penggunaan kombinasi unsur-unsur uranium, ruthenium, kobalt dengan konsentrasi yang optimal dalam desain meningkatkan kestabilan struktur mikro pada super berbasis nikel pada suhu tinggi. Desain komposisi dengan mengoptimalkan kandungan nikel molibden dan desain proses perlakuan panas dapat meningkatkan sifat mekanik dan ketahanan korsi baja tahan karat. Desain paduan logam memberikan solusi untuk meminimalkan tingkat kerusakan dan meningkatkan umur pakai sudut turbin pada PLTG, PLTU. Bab 6, penutup. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati. Desain paduan logam telah dilakukan untuk meningkatkan umur pakai sudut turbin, gas, dan turbin uap untuk pembangkit listrik. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana paduan logam ini dapat diproduksi menjadi sudut turbin yang memenuhi persyaratan pembangkit listrik dengan biaya yang lebih murah. Kerjasama dengan industri mitra dan peningkatan kompetensi di bidang proses manufaktur sangat diperlukan untuk mendukung upaya tersebut. Tentunya pemerintah harus dilibatkan dalam upaya kemandirian ini dalam hal regulasi, arah kebijakan, dan insentif. Ucapan terima kasih. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan naskah orasi Profesor Riset dan menyampaikannya pada acara pengukuhan Profesor Riset hari ini. Selanjutnya, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo atas perkenannya menetapkan saya sebagai peneliti ahli utama. Saya sampaikan terima kasih juga kepada Kepala BRIN Dr. Laksana Trihandoko dan Kepala LIPI yang telah memberikan keputusan kepada saya untuk melakukan orasi pengukuhan Profesor Riset. Kemudian saya sampaikan terima kasih kepada Ketua Majelis Pengukuhan Profesor Riset, Profesor Bambang Subianto, dan Sekretaris Majelis Pengukuhan Profesor Riset, Profesor Gadis Triharyani, atas dukungan dan bantuannya sehingga saya bisa menyampaikan naskah orasi pengukuhan ini. Terima kasih saya sampaikan juga kepada tim penelaah naskah orasi ilmiah yang terdiri dari Profesor Evir Diono, Profesor Perdamaian Subayang, dan Profesor DN Adnyana atas arahan, penelaahan, dan bimbingannya dalam penyusunan naskah orasi. Saya sampaikan terima kasih kepada Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik LIPI, Dr. Agus Haryono, dan Sekretaris Utama LIPI, Ibu Nur Tri Arya Swestinung Tias, atas dukungannya kepada saya untuk melakukan orasi pengukuhan Profesor Riset. Terima kasih saya sampaikan juga kepada Kepala BWSDM LIPI, Dr. Heru Santoso, dan Kepala Pusat Penelitian Metalurgi dan Material LIPI, Profesor Nurul Taufikur Rahman, atas perhatian dan bantuannya. Kepada panitia pelaksana pengukuhan saya sampaikan terima kasih dan apresiasi atas bantuannya dari awal sampai penyelenggaraan orasi pengukuhan Profesor Riset ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Sivitas Pusat Penelitian Metalurgi dan Material LIPI, para peneliti, para teknisi, dan tim administrasi yang banyak membantu dan bekerja sama dalam aktivitas pekerjaan. Saya sampaikan terima kasih juga kepada pembimbing saya di ITB selama studi S1 dan S2, Profesor Waspodo Martoyo, Rohimahullah, Profesor Soni Suprianto, dan Dr. Slamet Pawirjo Lukito, serta pembimbing studi S3 saya di Nagoya University, Profesor Masahiko Morinaga, dan Profesor Yoshinori Murata. Demikian pula saya sampaikan terima kasih kepada guru-guru saya di sekolah dasar dan menengah di Cirebon. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih dan doa untuk kedua orang tua saya yang saya cintai, Bapak Mabruri Rohimahullah dan Ibu Rutami Rohimahullah, atas segala perhatian dan kasih sayangnya. Semoga mereka mendapat ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada kesempatan yang baik ini pula, saya menyampaikan terima kasih kepada orang yang saya cintai, istri saya Happy Dewayani atas kasih sayang dan pengertiannya, serta anak-anak yang soleh-soleha yang memberikan semangat dan keceriaan. Terakhir, saya sampaikan terima kasih dan atas perhatiannya kepada Bapak Ibu yang menghadiri acara orasi pengungkap Profesor Riset ini. Saya mohon maaf atas kekurangan dan khilafan dalam penyampaian orasi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.